Beragam budaya istimewa yang tersebar di penjuru negeri kita, tak lepas dari berbagai misteri yang mengikutinya. Mulai dari misteri berbagai benda pusaka, makhluk misterius, hingga kota-kota gaib yang dipercaya keberadaannya. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang kota-kota gaib yang tersebar di Indonesia. Siapkan keberanianmu untuk mengunjunginya satu persatu. Kita melangkahkan kaki menuju Alas Purwo yang terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional yang dipenuhi pepohonan dan beberapa gua ini disebut-sebut sebagai ibu kota alam gaib Indonesia. Konon, disinilah Istana Raja Genderuwo dan Istana Kerajaan Jin tempat bersemayam seantero Nusantara. Hanya orang yang memiliki kelebihan tertentu seperti indera keenam yang bisa melihat betapa megah dan ramainya Kerajaan Jin yang tersembunyi di balik hutan Alas Purwo ini. Itulah mengapa banyak orang yang datang bersemedi di sini, terutama setiap tanggal 1 Suro. Sebab dianggap tempat ini bisa memberikan ketenangan untuk mendapatkan ilmu gaib. Tak hanya masyarakat setempat, mendiang Presiden Soekarno pun dikabarkan pernah datang bersemedi di Alas Purwo. Tak jarang ada orang yang masuk ke sini dan tersesat, bahkan hilang di dalam hutan. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki niat jahat dan pikiran yang kotor, ketika asal masuk tanpa persiapan, dikabarkan ada yang masuk ke dalam hutan dan tertelan di rapatnya pepohonan selamanya. Tak hanya Genderuwo, di Alas Purwo, masyarakat setempat juga percaya jika ada harimau yang menjadi penjaga dalam hutan. Ia kerap menampakkan diri saat matahari terbit atau terbenam. Cerita tentang kota gaib ini pun pernah diangkat dalam sebuah dokumenter Kisah Tanah Jawa, episode Tersesat dalam Penelusuran Malam Alas Purwo. Dari Banyuwangi, mari kita terbang menuju Wentira, Sulawesi Tengah. Kota tak kasat mata ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Uwentira. Sisanya hanya ada hutan belantara. Letak hutan ini berada di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Konon, disinilah titik paling angker dari Pulau Sulawesi, bahkan Indonesia. Kisah kemunculan kota Wentira telah dipercaya sejak zaman penjajahan Belanda. Salah seorang pilot pesawat Belanda dikabarkan pernah melintas di tengah hutan, dan dari atas ia melihat ada kota yang sangat megah. Kisah itu kemudian dituturkan hingga saat ini. Tak sedikit pula warga setempat yang memiliki ilmu kebatinan mengaku pernah berkunjung ke kota Wentira. Mereka mengatakan, meskipun kota ini dihuni oleh jin, namun perawakan penduduk ini sama dengan manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki garis bibir. Terdapat banyak bangunan megah dan bertingkat berwarna kuning keemasan di sini, dan warganya makmur karena terdapat harta karun yang tak ada habisnya. Dan pemimpin kota Wentira adalah raja dan memiliki 7 panglima perang bangsa jin, serta memiliki bala tentara yang jumlahnya melebihi jumlah orang di Indonesia. Mereka tak segan menyerang siapapun yang berniat datang mengganggu kota ini.
Tentu banyak orang yang tidak percaya dengan kisah ini. Namun berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota Wentira. Seperti KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. Sebelumnya juga ada kabar bahwa seorang sales mobil pernah datang untuk mengantarkan sebuah BMW 1 series berwarna kuning. Pesanan seorang warga dengan alamat tujuan kota Wentira. Ia kemudian kebingungan sebab ia hanya menemukan hutan belantara. Demi keselamatan, warga sekitar menyebutkan bahwa jangan mengenakan baju kuning saat berkunjung ke area ini, sebab rata-rata orang hilang di sini mengenakan baju kuning. Pun jangan berbicara sembarangan, dan jika berhasil menemukan kota ini, kamu tidak boleh mengambil apapun di sana. Kini kita menyeberang dari Sulawesi ke Kalimantan. Di sini ada kota Padang 12 yang juga dipercaya sebagai kota gaib dan megah. Letaknya berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di antara kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Dinamai Padang 12 sebab tempat ini merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon pinus dan ilalang. Konon, hanya orang yang memiliki hati bersih dan suci yang mampu melihat kota ini. Sebaliknya, jika orang yang melintas adalah orang takabur dan jahat, ia justru akan melihat kota yang aneh menyeramkan. Masyarakat setempat percaya akan kesaksian beberapa orang pintar bahwa penghuni kota gaib ini dibangun dengan teknologi super canggih. Mereka menyebut penghuni Padang 12 sebagai orang limun yang merupakan keturunan dari bidadari Harut dan Marut yang ada di bumi. Mereka adalah tidak punya belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Dan orang-orang limun ini sangat suci, jujur, baik dan taat beribadah. Sehingga membuat banyak orang berkesimpulan bahwa yang menghuni kota gaib ini adalah jin muslim. Mereka juga mampu berinteraksi dengan manusia dan kadang datang ke pasar. Tak menggunakan uang, orang limun dipercaya menggunakan kunyit yang bisa berubah jadi emas sebagai alat tukar saat mereka berbelanja. Namun, saat mereka menghilang, emas itu pun seketika berubah menjadi kunyit kembali. Dan banyak orang yang mengatakan pernah melihat sebuah bis berhenti di sekitar Padang 12, menurunkan seseorang, kemudian menghilang begitu saja. Serta beberapa kali melihat mobil mewah melintas di sana, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Bahkan Raja Dangdut Rhoma Irama pernah dikabarkan melakukan konser di kota gaib ini. Masih di Pulau Kalimantan, kita bergeser sedikit ke kota baru. Di sini terdapat kota gaib yang tak kalah megahnya bernama Saranjana. Kota Saranjana diyakini berada di kawasan desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan. Beberapa orang yang nekat mencari kota ini justru dikabarkan hilang. Yang menjadi misteri sebab kota Saranjana sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo karya naturalis asal Belanda, pelukis aliran naturalisme asal Jerman, Salomon Muller. Namun, saat ini nama itu tidak lagi ada. Diyakini bahwa kota ini tersimpan harta karun yang tidak akan pernah habis. Pada malam hari, suara riuh kendaraan dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1-2 orang di sekitar. Saking indahnya kota Saranjana, banyak warga yang juga percaya bahwa di sana
adalah tempat wisata para jin dari seluruh dunia, terutama para jin Muslim. Kota Saranjana juga dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang cantik dan tampan. Meski begitu, mereka sebenarnya hanya dipercaya sebagai makhluk gaib. Personil Ada Band dan Ari Lasso dikabarkan pernah mengalami kejadian mistis ketika mengadakan konser di daerah terpencil di Kota Baru dan melihat ada begitu banyak penonton hadir, namun perlahan menghilang. Warga di sana yakin bahwa penonton itu adalah makhluk gaib dari Saranjana. Waktunya kita kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini terdapat sebuah makam Kemangi yang dulunya dipercaya sebagai tempat bertemunya para tokoh kerajaan Mataram Islam untuk mengatur strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Kala itu, tempat ini masih berwujud hutan dan pertemuan rahasia itu pun dilakukan di bawah pohon rindang yang kemudian disebut pohon Kemangi. Kini, masyarakat setempat mengenal makam Kemangi sebagai kota gaib sebab dikabarkan suatu hari seorang supir truk datang membawa pesanan 1 truk semen untuk pembangunan masjid dan kebingungan mencari tempat ini. Setelah dicek nota dan dilihat pengirimnya, ternyata pengirimnya orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap mati. Hingga saat ini, kisah itu masih menjadi misteri. Tak hanya itu, 3 bocah pernah dikabarkan hilang. Kemudian saat ditemukan, mereka bercerita bahwa saat hilang, mereka sebenarnya menemukan sebuah tempat dengan bangunan yang indah-indah.